kepastian. Oh kowe iku besok itu sampeyan rezekine sekian. Ngono kuwi bojone kono kae. Umure sekian. Kematianmu di sana. Ngono kuwi ini semuanya harus lengkap, paket lengkap itu saat kita di kandungan 4 bulan 10 hari itu sudah dijanjikan sama Allah. Lah, kita lahir di dunia tinggal kita meyakini lagi gitu kan. Kita lahir di dunia tinggal meyakini lagi. Tuh. Dan orang itu wis iman karo pestine Gusti Allah dengan kepastian Allah Subhanahu wa taala, boyo kepenak uripe. Ketika apa-apa kok dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala, kepenak. Potensi konfliknya mulai menurun. Atau bahkan bisa dikatakan hilang, tidak ada potensi konflik. Taruhlah sekarang ketika orang percaya dengan qada qadar Gusti Allah, dengan kepastian Gusti Allah. Orang itu kalau sudah dipastikan jatuh, sudah dipastikan bocor, ya wis bocor. Gitu kan? Aduh, ini kersane Gusti Allah pancen kon bocor gitu. Ya. Bukan kemudian menyalahkan media sing bocorke. Gitu kan? Apa yang kemudian bocorke iki apa? Entah itu nrunjang kerikil atau apa. Waduh, kerikile iki sing masalah. Sopo sing pasang kerikil nang kene? Itu tidak kayak gitu. Gitu kan? Jadi semakin tidak ada konflik. Jadi apa-apa ketika dikembalikan ke Gusti Allah, kita akan leluasa, lebih leluasa lagi, lebih enak nih. Ya kaya ora rabi-rabi ya pasrah nang Gusti Allah, pancen durung tekan mangsane judu. Golek ana ning ndi ya ora arep ketemu. Lah iya. Golek ana ndi ora bakal ketemu nek urung mangsane judu iku. Tapi saat mangsane judu ketemu, kepara ora usah goleki wae saka dhewe. Itu kepastian Allah antara lain kayak gitu. Pancen ngapa golek wis alon-alon golek ora kudu kesusu. Pancen nek jodone mesti gampang. Itu rasa pusing-pusing itu durung rabi. Mangsane teko-teko dhewe. Pancen itu apik kanggo kita pasti dijodohkan sama Gusti Allah. Nah, itu antara lain qada Gusti Allah. Lan kaping pindhone rukune iman iku asih ing malaikat, asih ing malaikate Allah. Kita yakin meyakini dengan adanya malaikat bagian dari tangannya Allah, gitu kan? Lah nalika kita yakin dengan malaikate Allah, kita percaya dengan malaikat-malaikatnya Allah, maka kita akan semakin istiqomah. Kita akan semakin apa bahasanya? Semakin anteng. Bener loh, semakin stabil, uripe stabil. Nah, awake dhewe itu yakin dengan malaikat. Yang antara lain sekarang gini. Saat kita jalan-jalan, nalika awake dhewe mlaku-mlaku, ngono. Iki nek awake dhewe yakin karo malaikat Gusti Allah, antara lain malaikat Atid karo Raqib, kita yakin Raqib Atid ini pencatat amal baik dan pencatat amal elek, gitu kan? Ketika kita yakin melaku kayak gini, ya ora ting-ting kaya sambil. Gitu kan? Karena apa? Karena kita takut bahwa ini aku inget ke bokong, wah ini dosa. Gitu kan? Ingat ini dosa. Wah inget ke ini apik. Gitu loh. Maka kita akan stabil jalannya. Enggak tengok. Tapi lurus. Mau apa-apa lurus. Gitu loh. Mau kerja di mana sampean mesti kerjane kalau lurus. Lah mungkin harus tengok kanan. Karena takut dengan malaikat, karena kita diawasi terus lewat malaikat itu. Nah itu bagian dari pilar keimanan kita. Makanya di sini penting sekali menanamkan bagaimana kita yakin dengan malaikat itu penting sekali. Penting sekali. Biar apa? Kita bisa stabil. Di mana tempat kita bisa lurus. Di mana tempat dan kapanpun berada, kita bisa lurus jalannya. Kami nggak bingung.
So fokus terus. Sekolah yo fokus, ini kerja yo fokus, ini yo fokus, ini fokus, semuanya fokus. Itu pentingnya kita iman dengan malaikat itu kayak gitu. Wong kita sendiri kadang sampai gini orang dulu ya, sampai orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, gitu kan, guru-guru kita dulu, itu sampai cara berpakaian, cara duduk dan cara-cara apa-apa itu sangat hati-hati sekali. Adabnya luar biasa. Iya. Itu karena apa? Karena merasa diawasi terus karo malaikat. Gitu loh. Wong nek sampai awake dhewe itu percaya dengan malaikat selalu diawasi, itu kan? Itu kita itu mandi di kolah, ning kolam mandi gitu. Itu wudu isin. Telanjang gitu, malu gitu. Karena diawasi, gitu kan? Sambil udah meramil sambil, udah tak? Wah, pas, semua. Loh, itu bagian dari konsekuensinya orang yang yakin dengan malaikat. Loh, itu luar biasa. Efeknya sampai kemana-mana itu. Ketika keimanan kita itu benar-benar bisa sampai hati, gitu kan? Oh, luar biasa, sangat luar biasa. Lho nek wong kabeh iku do duweni iman, wong Islam do duweni iman yang kuat segitu. Ora ono jenenge korupsi, ora ono. Ora ono korupsi. Nek imane kuat wis ora ono korupsi, ora ono ini, ora ono. Mesti apik kabeh. Gitu loh. Ya para iman karo Gusti Allah iman, tapi sama yang lain orang ngerasa nek diawasi. Yes, itu iman karo malaikat. Kemudian lan kaping telune rukune iman iku ngestokaken ing sekabehane kitabe Allah atau iman kepada kitabullah. Itu sing kitabe Allah itu ngerti sing kitabe Allah iku ana kisaran 160 sekian kitab. Benar ya? Jadi kitab Gusti Allah yang diturunkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada kisaran 160 sekian. Nabi Sis sendiri sudah 60 sekian kitab pada waktu dulu. Yuk Nabi Isa sebelum menerima Taurat ini sekitar 30 sekian kitab. Gitu. Nabi-nabi yang lain sekian kitab. Gitu. Jadi hampir itu 160 sekian kitab. Lah, yang hanya wajib kita imani itu adalah 4 kitab: Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Itu aja. Jadi ada 160 ya. Iya, 160 sekian itu. Ya. Itu yang ya, sekiannya lupa saya itu. Yes. Kalau yang harus kita yakini ini 4. Nah, 4 harus kita yakini. Yes. Nah, di sini kenapa kita suruh yakin dengan kitab Al-Qur'an, kita yakin dengan Taurat, Injil, Zabur? Karena di situ banyak bercerita tentang hikayah, tentang biografinya orang-orang terdahulu. Itu. Kan di dalam Al-Qur'an itu ada hikayat, ada wa'id, ada wa'id, wa'id karo wa'id, hikayat, wa'id, terus mawa'id. Itu ada 4 hal kalau dalam Al-Qur'an. Ada wa'id itu pitutur gitu, mau idoh. Kemudian ada wa'id ini janji. Ada wa'id itu ancaman itu, iya. Terus ada hikayah, cerita orang dahulu.
Itu kandungannya Al-Quran hanya bicara tentang Janji ancaman. yes. Nah, kita kalau mau tahu tentang cerita orang-orang terdahulu, ya memang di Al-Quran. Nengune Zabur, nengune Taurat, nengune Injil itu disempurnakan oleh Al-Quran. Lah, kenal dengan sejarah ini bagian dari penyempurna kehidupan kita. Nah, kita nggak tahu atau nggak bisa mengkaji sejarah, maka kehidupan kita nggak akan ada kesempurnaannya. Kita nggak tahu cerita orang dulu, gitu kan? Taruhlah dengan orang tua aja lah, orang tua kita, nenek-nenek kita, Turunan ya. nah kita akan kehilangan tongkat bahasanya ya, ketika kita tidak tahu sejarah. Makanya sejarah itu penting. Sejarah orang terdahulu, bagaimana orang terdahulu bisa dibinasakan lewat banjir, dibinasakan lewat ini, dibinasakan lewat ini. Loh, ini karena perilaku ini. Sehingga bisa untuk gambaran kita melakukan menuju ke kehidupan yang akan datang. Yes, itu penting. Jadi kita buloh itu arahnya kayak gitu. Ini kita tahu sejarah. Lan kaping pate rukune iman, pilar iman yang keempat itu ngestoaken sekabehane utusane Allah. Iman kepada nabi. Lah nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 124. Iya nabi. 124.000 buatan hanya 124.000 nabi. Itu. Lah nek dulu nabi di zaman Bani Israel itu diceritakan dengan hadis-hadis itu di Bukhari, di Muslim, kalau nabi zaman Bani Israel seperti ulama di umat Kanjeng Rasul. Seperti ulama di masa Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Itu. Jadi kayak pesantren-pesantren kayak gini banyak. Zaman dulu tadi nabi itu. Itu ya. Nabi ini orang Bani Israel pada waktu itu. Ya, seperti ulama-ulama sekarang menjamur di mana-mana ulama ada, gitu kan? Dulu kayak gitu. Nabi juga kayak gitu. Ada 124.000. Iya, 124.000 itu ora sithik lho, akeh tenan. Gitu. Cuma persoalannya gitu kan? Nabi-nabi itu wilayahnya beda-beda. Ono wilayah nabi itu hanya dikai wilayah 1 RT. Taruhlah kayak gitu. Ada yang dikai wilayah 1 RW. Ada yang dikai wilayah 1 kampung. Mana? Ada yang dikai wilayah 1 kelurahan. Pirang RW, taruhlah kayak gitu dulu. Yuk berapa dukuh. Itu, yuk ono sing tingkat kelurahan, atasnya kelurahan, tingkat camat dan lain sebagainya sampai tingkat presiden. Lah presiden itu Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Kayak gitu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ini memang untuk seluruh alam. Itu minal jinni wal insi, dari golongan jin juga dari golongan manusia. Gitu. Nah, nek wilayah Nabi dulu itu sa RT ya sepira RT wae ora gampang. Sehingga impas itu ketika 124.000 itu pas. Oke tenan panjenengan Nabi. Tapi yang harus kita yakini itu adalah 25. Mungkin yang kita yakin 25 mungkin kayaknya bukan tingkat RT ya Gus ya. Nah, itu bukan lagi tingkat RT. Provinsi mungkin. Lah, paling tidak provinsi. Lebih tinggi lagi. Atau menteri lah. Iya. Kayak gitu. 25 ini sejarah yang luar biasa semua. Hebat. Nah, kita meyakini utusannya Allah itu juga tidak hanya cukup kita mengenali namanya sebenarnya. Tapi bagaimana biografinya para anbiya, para nabi kita bisa tahu.
Biar kita bisa menformat kehidupan kita gitu loh. Kita urip awake dhewe nek ndelok sejarah nabi iki kayak gini. Dari nabi iki kayak gini, nabi iki kaya ngene iki nabi. Iso format baru dengan format yang baru. Gitu. Nah, itu penting, belajar sejarah itu penting sekali. Kadang kita saiki wis lali sejarah, lupa sejarah. Atau kadang-kadang memang kita ora gelem karo sejarah, meninggalkan sejarah. Padahal penting tenan sejarah. Yes. Paling tidak nek awake dhewe sejarah iku iso itu. Iso apa ya? Ya iso menggok jalur, iso cari jalur dhewe. Ketika ini jalurnya kok gini-gini, wah saya lewat sini aja. Bisa membaca situasi dan ya sih, itu penting. Iman dengan Nabi itu penting sekali. Makanya bening ngono kuwi. Lan kaping 5 rukune iman iku ngestokaken wujude dina kiamat. Nah, iman yang kelima adalah kita harus percaya dengan adanya yaumul kiamah. Bahwa setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala iku kabeh arep hancur, kabeh akan mengalami kerusakan. Hatta sampai malaikat Israel penjabut nyawa wae sesuk kon jabut diri. Kalau dalam sejarahnya dan ceritanya gitu kan, malaikat Israel itu sesuk kon jabut nyawane dhewe. Yuk reti, krasa, lara ta jebule wong dijabut nyawane. Reti nek ngene iki pingin ku jabut ngati-ati. Dadi gelo. Malaikat Israel itu sesuk gelo. Gitu loh. Karena apa? Karena sakit dijabut nyawa. Sakit sekali. Gitu loh. Lara tenan dijabut nyawa. Ora ana wong jabut nyawa iku ora nangis ora ono. Nangis. Lara. Cuma ada orang-orang tertentu yang kemudian cara penjabutannya itu mau dengan sangat halus sekali. Siapa? Thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu Allah. Wong sing golek ilmune Allah ya kaya ngaji awake dhewe. Jaminane nek mati kepenak, Mas. Matine kepenak. Itu lho ora ana wong ngaji kok matine rekoso. Ya, jadi iman karo dina kiamat. Nah, lah kiamat iku nek nggone keterangan hadis ke ana kiamat sugro skala kecil dan skala besar. Ana skala kecil iku kiamat iku mau rusak alam dunya. Itu rusak alam dunya dengan kerusakan sistemnya atau kerusakan orangnya itu tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat kubro ya rusak alam dunia itu. Yes. Jadi proses kehidupan manusia itu dari tidak ada, yuk ada, gitu kan? Dari tidak ada, yuk ada, terus tidak ada, yuk ada lagi. Akhir tidak ada hidup, yuk tidak ada mati, yuk hidup lagi. Nah, kehidupan yang kedua ini sudah tidak ada batasnya. Karena batasnya kapan? Ora iso tinggal bani, tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Wong kita mati ora iso mikirke. Kita itu urip kayak umur piro dipikir ora iso nyandang. Karena sangat gaib ya gitu kan. Sangat bodohnya pikiran kita sehingga memang orang menjangkau. Yes, iku percaya karo dina kiamat. Ya kiamat itu bahasane
hal yang paling rekoso banget. Waktu yang paling rekoso banget itu kiamat. Sampai orang kalau pas rekoso, waduh kiamat ini. Iya dah, saya slogan, waduh kiamat. Karena apa? Karena rekoso ini mau. Lah, neng dina kiamat iku sesuk neng kono nek neng ngene cerita keterangan kitab kae, setelah nanti kita mati semua, atau mati kabeh, wis mati kabeh sampai malaikat Israel juga mati, maka nanti akan ada hujan, yang namanya hujan sperma. Ketika hujan dihujani, wes kemudian tumbuhlah manusia lagi. Tumbuh manusia, tumbuh, jedul kayak gitu. Kayak wong nandur pari kan lho, jedul kayak gitu. Wes setelah jedul kayak gitu, dan semuanya hidup semua, dan dalam kondisi telanjang kabeh. Telanjang kabeh nggak ada sing ora telanjang. Saat itu wong do bingung kabeh. Saat itu orang sama bingung. Kurang di mana-mana. Lah itu Gusti Allah sesuk arep ngumpulke manusia sing apik karo sing Allah, iku lek ngumpulke nganggo geni. Akan datang api yang sangat besar dalam rangka ngiring manusia dikirim. Sing apik ya ning kanan, sing elek ya ning kiri. Seragam kayak gitu. Nek sejarah. Yes. Lah, nantinya setelah kita bangkit dari kubur itu, rupa kita itu akan menyesuaikan dengan perilaku kita. Nek perilaku kita di dunia itu kaya munyuk, ya sesuk lek metune saka kubur ya kaya munyuk. Nek awake dhewe prilakune kok apik, bagus, sesuk metune ya bagus. Gitu. Munyuk itu tangannya megang makanan, kiri megang makanan gitu kan, kaki dua megang semua. Gitu kan. Apa ambisi sekali dalam makanan, ambisi. Jadi makan terus dok. Munyuk kawet mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur we kadang-kadang di sini lehernya masih ada simpanan di. Hidupnya cuma makan, hidupnya memang makan. Itu nantinya kayak gitu. Lah, yang hebat lagi, kalau di alam kubur, itu kan, setelah kematian kita nanti, di alam kubur ini sudah ada proses pemisahan antara orang baik dengan orang jahat di alam kubur. Jadi alam kubur itu seperti halnya kelahiran kita yang kedua. Kelahiran yang kedua itu alam kubur. Kelahiran pertama, ya, kelahiran kita pertama dulu sangat-sangat ditunggu dengan saudara-saudara, ditunggu tetangga, ya tak? Kelahiran kedua kita juga nanti seperti itu. Ditunggu saudara-saudara yang mendahului, orang tua kita, gitu kan? Saudara-saudara kita juga menunggu. Nah ini Biasul kapan dia mau datang? Sesuk. Lah kayak gitu. Iya. Jadi orang-orang kita, ahli kubur kita, tokoh-tokoh kita, gitu kan? Itu menunggu terus. Tunggu terus. Jadi kok kapan ya harus belanja ini ya? Termasuk kirim Fatihah itu juga kan ya, Gus. Wah, ini dapat kiriman nih. Connect terus. Wifi aja. Iya. Kok kapan nih? Oh, ups, jangan, dia belum kapan. Kayak gitu. Sampai gini. Jadi ketika anak yang masih di dunia ini melakukan sebuah kemaksiatan, gitu kan? Boy, ini orang-orang tua kita di alam sana
selalu mendoakan, ya Allah jangan matikan sebelum dia dapat petunjuk yang baik. Itu doa nih orang-orang kubur. Nah, kelahiran kedua itu ya kita ditunggu-tunggu. Nantinya ditunggu orang tua, saudara, nenek, siapa saja, semuanya menunggu semua di sana. Lah, di situ kalau toh nanti kita dilahirkan dengan kebaikan, maka alangkah senangnya orang-orang yang menunggu kita. Seperti hanya kelahiran pertama, wah, baby ini kok bagus, baby ini kok cantik, gitu Tamil? Senang, gitu kan? Diciumi, ini. Seperti halnya kelahiran yang kedua juga kayak gitu. Gitu. Mana kita kok lahir kok sudah keluar gigi-gini, gitu kan? Wuh, menakutkan gitu kan. Udah brengosen, wis ngoten ya medeni wong. Wah, ini ora wajar nih. Ini juga sing nunggu-nunggu itu juga tidak begitu ada kepuasan. Loh, ini kepala malah susah sing nunggu. Aduh, iki anakku teko kok kondisine memprihatinkan kaya ngene. Wah, ini sing kayak gitu. Makanya tuntutannya kita bagaimana upaya awake dhewe itu iso ngerawat iman kita sehingga iman kita ini bisa kita bawa sampai kematian kita. Betul kan? Mau tanya Gus, apakah ini punya kaitan juga kan biasanya dalam yang kita, ya saya sering dengar juga ada orang yang sebelum dia mau meninggal, ya dia katakan bahwa wah saya udah mau pulang ini karena katakanlah pada saat itu dia lagi didatangi sama orang tua dia. Apakah itu bagian dari itu juga atau gimana? Ya, itu bagian dari itu. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Biasanya kayak gitu kalau sudah orang tua sering, ya sering datang ngajak-ngajak gitu kan. Yo melu aku, udah ikut saya aja. Udah itu sudah dekat itu. Tinggal kalau iya ya udah, tinggal menghitung hari. Tapi ada juga yang saya saksi langsung Bos, itu beliau waktu itu masih bulan puasa, beliau bilang ke saya, wah ini saya ini nggak lama lagi setelah sebelum Lebaran saya sudah pulang. Itu biasa kalau dalam Islam itu apa sih yang menjadi faktor kemudian, kan kalau konteksnya kematian itu bagian dari gaib ya, yang tidak kita ketahui, artinya ini kok bisa diketahui itu? Ya itu tanda. Tanda, Hanya sekedar alamat aja. Alamat kalau orang mau mati ini ada beberapa alamat, itu kan? Tuh, antara lain ya sering didatangi, kemudian omongnya sudah nggak begitu, gitu kan? Iya, ngigau gitu loh, omongnya. Itu bagian dari tanda-tanda. Nah, makanya tuntutannya kita hidup di dunia ini bagaimana kita bisa membawa iman kita. Kalau dalam keterangan itu dikatakan iman itu ada dua macam. Satu iman sing titipan, hanya sekedar titipan. Yang kedua iman pemberian. Gitu. Kalau iman yang pemberian ini para anbiya, para nabi. Ini imannya memang diberi. Gitu. Tapi nek kelasnya kita titipan, dititipkan gitu. Iman ini dititipkan. Kalau toh kita bisa merawat dengan baik, maka iman akan diberikan kepada kita. Kalau kita nggak bisa merawat dengan baik, maka iman tidak diberikan kepada kita. Gitu loh. Makanya tuntutannya kita bagaimana kita bisa merawat iman dengan sebaik-baiknya agar nantinya iman ini benar-benar diberikan kepada kita sampai pada kematian kita. Loh itu. Makanya ada orang itu proses kehidupannya dari kecil ini jelek gitu kan. Tapi bahasan tua dia baik. Matinya bisa husnul khotimah. Iya. Ada yang dari kecil ini baik, bahasan tua malah elek. Gitu kan? Ada yang dari kecil itu ya elek terus kan tua. Ono
saka cilik iku apik terus enggak tua. Nah, di antara itu masih mengkhawatirkan sekali dalam beriman. Ya. Bahkan sing saka cilik ngasih tekan tua apik wae isih khawatir dengan keimanannya, apakah iman ini akan ditetapkan ke kita atau imannya akan diambil sama Allah. Lho ngene. Nek awake dhewe matine ora nggo iman ya wis orang-orang tua kita yang menunggu yo gelo kabeh. Gelo kabeh. Karena apa? Karena mayat yang membawa iman dengan mayat yang tidak membawa iman itu sangat jauh sekali perbedaannya. Rupanya, gitu kan? Rupanya, kemudian baunya, gitu kan? Jadi nimang-nimang kok bagus, baunya wangi kan seneng gitu. Nah nimang-nimang kok rupanya elek, yuk mambu, berbau. Iman itu makanya kita harus bisa merawat sebaik-baiknya. Yo carane merawat iman nganggo apa? Yo nganggo ngaji kayak gitu. Nek ora nganggo ngaji ra iso merawat iman. Kita harus ngaji. Yes ya. Iman dengan apa yang mau? Kiamat. Lan kaping 6 rukune iman iku ngestokaken ing pesten becik lan pesten Allah saking kersane Allah Subhanahu wa taala. Utai pesten Allah iku kufur lan maksiat, utai pesten becik iku iman lan taat. Nomor 6, awake dhewe kudu iman karo kepastian Allah, kepastian baik, kepastian jelek. Lah kepastian jelek itu kufur, kafir atau maksiat. Kepastian baik itu iman dan taat. Itu ketika kita masih diberikan iman, kemudian kita bisa melakukan ketaatan, sudah kita masuk wilayah kepastian yang baik. Kalau di ngaji ini berarti pasti aku apik ya wong aku ngaji. Ini yang kemudian perlu disyukuri bahwa kita mulai jelas nek awake dhewe itu kepastiannya baik, gitu loh. Nah ini yang kemudian perlu disyukuri. Nek sampean niku ra entuk pesen apik, ya men iki wis dugem layak. Iya ta, Mas. Oh, soalnya kelayapan kan ngendi wis ora karan. Malam minggu nih ya. Malam minggu sih sana. Sambil langsung tetek nang 0 km kan. Jadi cari AWW. Yes, jadi itu pokok 6 pilar iki mau nalika bener-bener selalu ada di hati kita, tertanam dalam di hati kita, insya Allah kehidupan kita ke sana itu semakin baik, semakin tertata. Iki ngene kuwi. Sebenarnya luar biasa. Iman itu berbicara tentang iman luar biasa. Enak. Kalau dalam nasi Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman dan kemudian mau bertakwa, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Akan diberikan kehidupan yang menyenangkan di dunianya dan di akhiratnya. Garansinya kayak gitu. Kita iman itu mulia ning dunya. Busra itu senang sing begitu banyak. Ya busra. Ku senenge akeh lho, busra iku bunga tenanan. Seneng yang betul-betul seneng. Itu busra. Dunyane ya arep seneng, itu akhiratnya ya arep seneng. Seneng itu mestinya kan berkaitan dengan fasilitas yang cukup. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, bilalah fasilitasnya dipermudah, apa dipermudah. Senang. Nah, iman itu sampai bisa mendatangkan seperti itu, kebahagiaan dunia, kebahagiaan. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan. Makanya itu kita betul-betul harus bisa merawat keimanan kita. Kudu dirawat tenan. Piye carane tetap dirawat ben iman semakin
ke sana semakin yakin, semakin yakin. Itu nggak mudah loh merawat iman, nggak mudah merawat iman. Naik turun. Iya, nggak mudah. Bagaimana iso stabil imannya? Makanya awak itu butuh suplai energi, gitu kan? Suplai energi keimanan. Ya antara lain kita berteman dengan orang-orang soleh, gitu kan? Baik itu orang soleh yang sudah masih hidup atau orang soleh yang sudah meninggal. Kita ziarah ke orang-orang soleh, kita silaturahmi ke orang-orang soleh, kayak gitu. Itu dalam rangka energi iman kita tambah. Guys, gitu dulu. Sumakola wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.